Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih tentang soal ANBK atau disebut juga dengan AKM. ANBK itu kepanjangannya Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Kalau AKM kepanjangannya itu disebut dengan Asesmen Kompetisi Minimum. Tapi intinya sama saja, mau AKM mau ANBK itu sama. Ya, atau disebut juga dengan AN, Asesmen Nasional. Oke. Kita langsung saja, kita akan membahas soal literasi karena pembahasan soal numerasi sudah banyak. Barangkali ada teman-teman semua yang baru menemukan channel High Instinct ini. Silahkan dilihat di deskripsi, itu sudah ada video-videonya, linknya ada di deskripsi ya. 1 sampai 10 itu sudah ada pembahasannya. Ya. Oke. Sekarang kita langsung saja ke soal nomor 5. Di sini ada gambar, yaitu gambar kuda laut, dan sesuai dengan judulnya di sini kuda laut, ada 2 paragraf ya. Ini paragraf pertama dan ini paragraf kedua. Oke, sekarang kita baca. Kuda laut merupakan hewan laut yang memiliki kepala berbentuk kepala kuda dan moncong yang panjang. Ukuran tubuh kuda laut bervariasi dan bisa mencapai sekitar 35 cm. Meskipun merupakan hewan laut, kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk. Kuda laut berenang dengan sangat lambat karena bentuk tubuhnya yang tegak. Bentuk tubuh yang tegak membuat kuda laut berenang secara vertikal, bukan horizontal, seperti ikan lainnya. Selain tubuhnya yang unik, kuda laut juga memiliki cara berkembang biak yang unik. Kuda laut betina meletakkan telur-telurnya ke dalam kantung yang ada di perut kuda laut jantan. Kuda laut jantan juga membawa telur-telur itu kemanapun ia pergi. Ketika waktunya melahirkan tiba, kuda laut jantan membuka kantung di perutnya. Ratusan bayi kuda laut berhamburan keluar. Sayangnya, dari ratusan bayi tersebut, hanya beberapa saja yang dapat bertahan hidup hingga dewasa dan berkembang biak. Populasi kuda laut terus menurun akibat pemangsa, polusi, perusakan habitat, dan perdagangan secara ilegal. Nah, ini untuk bacaan soal nomor 5. Sekarang kita baca soalnya. Mengapa kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk? Nah, kira-kira teman-teman semua ingat tidak? Tadi ada di paragraf berapa? 1 atau 2 tentang kemampuan kuda laut ini berenangnya buruk. Iya, ada di paragraf pertama. Ya, ada di paragraf pertama. Mana itu? Nih. Meskipun merupakan hewan laut, kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk. Nah, ini ada di sini. Nah, yang ditanyakan adalah alasannya kenapa. Kita lihat baris selanjutnya. Kuda laut berenang dengan sangat lambat karena bentuk tubuhnya yang tegak. Jadi, alasannya kuda laut berenang dengan lambat itu karena bentuk tubuhnya yang tegak. Nah, ini ada di sini. Ya, berarti kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kuda laut ini kemampuannya buruk itu karena bentuk tubuhnya tegak. Ya, paham ya? Oke, jadi kalau ada soal seperti ini, kalau literasi sebetulnya teman-teman semua tinggal dibaca dan pasti ada di bacaan tersebut jawabannya. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Senam poco-poco sesuai dengan gambar yang ada di sampingnya. Ya, ini anak-anak sedang melakukan senam poco-poco ya. Tina sudah siap hari ini. Di sekolahnya akan ada lomba senam. Senam poco-poco. Bapak guru yang mengajarkan senam ini. Senam ini awalnya senam pagi yang biasa dilakukan oleh tentara dan polisi. Tina sudah berlatih bersama teman-temannya. Senam poco-poco tidak susah. Semua sudah hafal gerakannya. Tina harus melangkah ke kanan, lalu kembali lagi ke kiri. Setelah itu melangkah ke belakang dan kembali ke depan.
Tina senang bisa ikut lomba senam poco-poco. Nah, ini untuk bacaannya. Ya, sekarang kita baca soalnya. Berdasarkan bacaan dan gambar di atas, manakah di bawah ini yang dapat dijadikan sebagai kriteria penilaian lomba poco-poco? Berikan tanda centang atau checklist pada kotak yang sesuai. Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Oke, berarti yang ditanyakan adalah kriteria penilaian lomba senam poco-poco. Kira-kira yang dinilainya itu apa saja ketika senam poco-poco? Kita lihat yang A. Kekompakan gerakan. Benar atau salah? Benar. Ya, benar. Karena ketika senam, itu kan pasti bergu atau berkelompok. Maka salah satu penilaian yang paling utama adalah kekompakan. Salah satunya kekompakan dalam gerakan. Nah, ya. Sekarang kita lihat yang B. Harga baju dan harga sepatu. Ini tidak menjadi penilaian, tidak akan ditanya sepatu kamu harganya berapa, baju kamu harganya berapa, tidak akan ditanyakan seperti itu. Ya, berarti untuk jawaban yang B salah, tidak usah kita checklist, biarkan saja. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang C. Yang C, keserasian seragam. Benar atau salah? Benar, karena seragam juga menjadi faktor utama, salah satu faktor utama dalam penilaian poco-poco ya atau senam, apalagi nari. Ya, nari itu juga menjadi penilaian utama, terutama ketika senam juga. Ya, terlebih ketika senamnya berkelompok. Ya, itu menjadi penilaian. Serasi tidak. Ada yang bajunya beda tidak? Nah, jadi seperti itu. Ya. Sekarang kita lihat yang D, ekspresi dan keceriaan peserta. Ini juga termasuk ke dalam penilaian. Kita klik yang D. Nah, ya, jangan sampai ketika lomba senam atau nyanyi kan raut muka atau ekspresinya kan cemberut terus. Sedangkan dalam lomba tersebut senam pocok-pocok kan tentang keceriaan. Nah, jadi menjadi sebuah penilaian juga ekspresi di sini. Oke, berarti yang kita checklist di sini yaitu yang A, kekompakan gerakan, yang C, keserasian seragam, dan yang satunya yaitu yang D, ekspresi dan keceriaan peserta. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 7. Nah, masih sama tentang senam poco-poco. Mau dibaca lagi? Boleh dibaca lagi. Ya. Senam poco-poco. Tina sudah siap hari ini. Di sekolahnya akan ada lomba senam poco-poco. Bapak guru sudah mengajarkan senam ini kepada Tina dan teman-temannya. Pada awalnya, senam poco-poco biasa dilakukan oleh tentara dan polisi setiap pagi. Senam poco-poco tidak susah. Tina sudah berlatih bersama teman-temannya. Semua sudah menghafal gerakannya. Tina harus melangkah ke kanan, lalu kembali lagi ke kiri. Setelah itu, Tina harus melangkah ke belakang dan kembali lagi ke depan. Tina senang bisa ikut lomba senam poco-poco. Senam poco-poco dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Nah, masih ingat ya, bacaannya sama saja dengan soal nomor 6. Sekarang kita lihat soalnya. Selain tubuh yang sehat dan bugar, apa manfaat senam yang dilakukan secara bersama-sama? Nah, berarti yang ditanyakannya di sini untuk soal nomor 7 yaitu manfaat dari senam. Selain sehat dan bugar, apa manfaatnya? Ya, berikan centang pada kotak menjadi jawaban pertanyaan di atas. Kamu boleh memilih lebih dari satu jawaban. Oke, berarti kalau ada seperti ini, silakan teman-teman semua boleh memilih lebih dari satu jawaban, tetapi yang dianggap benar. Kalau yang salah jangan di checklist. Ya, oke. Sekarang kita cek yang A. Menjaga kekompakan antar teman. Benar atau salah? Benar. Ya, apalagi di sini yaitu senam bersama. Ya, senam berkelompok, maka akan menjaga kekompakan antar teman. Kita checklist nih yang A. Ya, ini manfaat dari senam, terutama senam secara bersama-sama atau berkelompok. Maka akan menjaga kekompakan. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang B, membuat hati riang gembira. Benar atau salah? Benar.
Ya, salah satunya senam itu adalah agar membuat suasana hati menjadi senang atau gembira. Oke, berarti untuk jawaban yang B kita checklist nih. Nah, ya, kita klik. Oke, sekarang kita lihat yang C, kita cek. Menjadi lebih bersemangat. Benar? Benar. Ya, menjadi lebih bersemangat. Ya, dengan adanya senam ini, ya bukan hanya sehat, yaitu agar bersemangat. Nah, oke. Sekarang kita lihat yang D, menambah pintar dan cerdas. Nah, kalau ini tidak ada kaitannya dengan senam. Ya, karena ketika anak-anak ingin pintar, ingin cerdas, ya belajar. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan senam poco-poco. Oke, berarti yang kita checklist hanya 3, yaitu yang A, menjaga kekompakan antar teman, yang B, membuat hati riang gembira, dan satunya yang C, menjadi lebih bersemangat. Ya, paham ya sampai sini ya? Ini untuk manfaat dari senam. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, di sini ada sebuah gambar. Ini ada teks 1 berupa paragraf dan teks 2-nya berupa gambar. Ya, gambarnya di sini ada sendok dan garpu dan piring dan pisau ya. Ambil makanan secukupnya, keterangannya. Kemudian di sini ada sebuah belanjaan, belanja seperlunya, dan ini ada kulkas gambarnya ya. Simpan makanan dengan benar, dan ini panci, masak seperlunya. Oke, sekarang kita baca teksnya. Teks yang pertama, nomor 1, teks nomor 1. Indonesia adalah negara penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia. Setiap tahun, sekitar 300 kg makanan dibuang setiap orang di Indonesia. Bayangkanlah tumpukan 4.000 kulit pisang. Seperti itu timbunan sampah makanan kita setiap tahun. Jumlah makanan yang terbuang itu bisa memberi makan jutaan orang di negeri ini. Padahal masih ada jutaan anak Indonesia yang menderita kelaparan dan gizi buruk. Salah satu sebab berlimpahnya limbah makanan adalah perilaku kurang bijak. Masih banyak orang Indonesia yang tidak menghabiskan makanan atau membiarkan makanan hingga kadaluarsa. Kita harus mengubah sikap. Nah, jadi ini tentang perilaku orang-orang Indonesia ya, yaitu yang suka membuang makanan, terutama makanan yang masih banyak, makanan yang masih benar, kemudian dibuang ya karena tidak habis ataupun karena sengaja dibiarkan sehingga kadaluarsa, terus dibuang oleh mereka, oleh orang-orang kita. Nah, ini adalah perilaku yang tidak baik. Ya, sedangkan di sana masih banyak anak-anak Indonesia yang menderita kelaparan dan gizi buruk. Nah, inti dari teks pertama itu seperti itu ya. Ya. Oke, sekarang kita baca soalnya. Apa dampak perilaku tertib dalam mengonsumsi makanan? Oke, sekarang kita jawab ya. Berarti yang ditanyakan ini adalah dampak perilaku tertib dalam mengonsumsi makanan. Ya, berarti kalau dampak perilaku di sini karena tidak ada dampak negatif dalam soalnya, tidak ada keterangan dampak negatif, berarti kita bisa menyimpulkan yang ditanyakan adalah dampak positifnya atau manfaatnya. Ya, apa manfaat perilaku tertib dalam mengonsumsi makanan? Oke, sekarang kita cek yang A. Jumlah penderita kelaparan dan gizi buruk menjadi sedikit. Benar atau salah? Benar. Ya, kenapa benar? Karena ketika orang-orang Indonesia atau kita semua tertib dalam mengonsumsi makanan, artinya ketika makan dihabiskan, kemudian makanan tidak disimpan, kemudian sehingga kadaluarsa, ya tidak dimakan-makan. Ya. Nah, kalau perilakunya baik, makanan dimakan, dihabiskan, maka jumlah peserta atau penderita kelaparan dan gizi buruk ini akan menjadi sedikit. Ya, berarti yang A benar. Ya, kita cek yang B. Penyakit busung lapar tidak akan pernah ada di Indonesia. Ini tidak tepat. Ya, yang ini, yang B tidak tepat. Ya, kita lihat yang C. Orang Indonesia sering membiarkan makanan kadaluarsa. Tidak tepat. Karena yang ditanyakan adalah manfaat perilaku tertib mengonsumsi makanan.
Dan yang D, menghilangkan 300 kg sampah makanan. Ya, ini bukan menghilangkan, ya, tetapi mengurangi. Ya, seharusnya mengurangi sampah makanan. Jadi yang lebih tepat sebetulnya di sini yaitu yang A. Jumlah penderita kelaparan dan gizi buruk menjadi sedikit. Oke. Sekarang kita lihat yang nomor selanjutnya, nomor 9. Nah, ini ada sebuah gambar orang dan ini sungai, ya, sungai yang awalnya seperti ini tampak kotor sekali, kemudian di bawahnya sungainya sudah bersih, ya. Bang Idin penjaga lingkungan. Oh, berarti ini namanya Bang Idin, ya. Ini namanya Bang Idin yang menjaga lingkungan sungai ini berarti, ya. Kita bisa menyimpulkan Bang Idin ini membersihkan sungai atau kali ini, kemudian sungai ini menjadi bersih, ya, oleh Bang Idin. Di Jakarta Selatan ada daerah bernama Kali Pesanggerahan. Dulu, air kali itu bisa dipakai untuk mandi dan bersih-bersih. Tapi sayangnya, banyak yang membuang sampah di sana. Semakin hari kondisinya semakin memprihatinkan. Melihat kondisi tersebut, Bang Idin kemudian tergerak untuk melakukan sesuatu. Bang Idin lalu membersihkan Kali Pesanggerahan. Bang Idin juga mengajak orang-orang menanam pohon di sepanjang kali, agar ketika hujan, air kali tidak meluap dan menyebabkan banjir. Selama prosesnya, tokoh sederhana yang hanya lulusan dari sekolah dasar ini kerap mengalami berbagai kendala dan cobaan yang tidak mudah dilalui. Namun, karena konsistensi dan keteguhan hatinya, ia pada akhirnya dapat benar-benar meyakinkan masyarakat untuk melakukan berbagai usaha konservasi lingkungan. Nah, ini berarti yang dilakukan Bang Idin, ya. Ternyata Bang Idin ini mengajak masyarakat juga, orang lain agar peduli terhadap lingkungan, yaitu dengan cara menanam pohon di sepanjang kali, ya. Oke, sekarang kita lihat, ini masih panjang bacaannya. Bang Idin kemudian banyak mendapatkan penghargaan. Salah satu penghargaan Kalpataru. Penghargaan ini diberikan untuk orang yang berjasa untuk kelestarian lingkungan. Bang Idin membuktikan bahwa siapapun bisa menjadi pahlawan. Sekarang Kali Pesanggerahan sudah bersih. Selain itu, ada juga ribuan pohon buah dan sayuran di pinggir kali tersebut. Nah, ini berarti, ya, untuk bacaan dari soal nomor 9. Oke, sekarang kita baca soalnya. Apa yang dilakukan Bang Idin untuk melestarikan lingkungan Kali Pesanggerahan? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Nah, berarti kita lihat di sini yang dilakukan Bang Idin ini apa sih? Oke, kita cek yang A. Membersihkan sampah. Benar? Benar. Ya, Bang Idin tadi usahanya yaitu membersihkan sampah di sungai karena perilaku warga yang membuang sampah ke sungai. Maka oleh Bang Idin dibersihkan. Nah, kita cek yang B. Berarti yang A benar, ya. Kita cek yang B, membuat tanggul. Nah, kalau membuat tanggul tidak ada keterangannya. Ya. Berarti yang B salah. Kita cek yang C, menanam pohon. Iya, benar. Bukan hanya menanam pohon, bahkan Bang Idin ini tadi mengajak masyarakat atau mengajak orang-orang lain agar menanam pohon di tanggul. Ya. Oke, berarti yang C benar. Kita cek yang D, melebarkan sungai. Wah, tidak ada. Ya, ini bukan dari yang dilakukan oleh Bang Idin. Bang Idin tidak melebarkan sungai. Ya, Bang Idin hanya membersihkan sampah dan menanam pohon di pinggir sungai atau di tanggul sungai itu sendiri. Oke, berarti jawabannya yaitu yang A dan C. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 10 masih tentang Bang Idin, ya, yang membersihkan sungai yang tadinya kotor, keruh, kemudian dibersihkan sehingga keadaannya bersih seperti ini oleh Bang Idin. Mau dibaca lagi soalnya? Tidak usah, ya. Tidak usah, karena tadi kita sudah bisa menyimpulkan tentang usaha Bang Idin ini. Kita baca soalnya saja. Apa saja yang mungkin terjadi dengan Kali Pesanggerahan jika Bang Idin tidak tergerak untuk menjaga kelestarian kali itu?
Berarti di sini yang ditanyakan adalah tentang kemungkinan apa saja yang terjadi dengan kali pesanggerahan jika Bang Idin tidak tergerak untuk menjaga kelestarian tersebut atau tidak membersihkan kali tersebut. Apa kemungkinan yang terjadi? Kita cek yang A ya. Kali pesanggerahan akan mengering karena tidak ada resapan. Benar? Benar. Ya, kali pesanggerahan akan mengering karena tidak adanya resapan. Tadi karena ada sampah, banyak sampah, ya. Kemudian tidak ada pohon di pinggir-pinggir sungainya, sehingga karena tidak ada resapan ini, ya kemungkinan akan terjadi kali pesanggerahan ini mengering, tidak ada airnya. Ya, berarti yang A benar. Kita cek yang B. Pohon semakin berkurang sementara sampah semakin banyak. Benar. Ya, kalau tidak ada Bang Idin yang menanam pohon di pinggir sungai, maka pohon akan semakin berkurang. Sementara sampah yang ada di pinggir sungai maupun yang ada di dalam sungai itu sendiri akan semakin menumpuk karena masyarakat terus membuang sampah ke kali atau ke sungai tersebut. Ya, berarti benar. Ya, berarti yang B benar. Kita cek yang C. Kali pesanggerahan akan terjaga secara alami karena tidak terjamah perbuatan manusia. Salah. Justru ketika tidak diperhatikan kali atau sungai tersebut, ya akan semakin buruk, akan semakin kotor, akan semakin kumuh. Ya, bukan malah terjaga secara alami. Berarti yang C ini salah. Ya. Kita cek yang D. Air sungai dari kali pesanggerahan meluap sehingga bisa menyebabkan banjir. Benar. Karena adanya sampah, tumpukan sampah, kemudian sungai juga tidak bersih, maka ketika musim hujan, air sungai tersebut kemungkinan akan meluap. Ya, karena tidak ada resapan, karena sampah akan menghalangi arus air tersebut itu sendiri. Berarti jawabannya benar yang D. Ya, berarti yang kita checklist yaitu yang A, yang B, dan yang D. Ya, yang C salah. Oke, sampai di sini untuk penjelasan kita tentang soal literasi. Mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang akan menghadapi ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, atau juga disebut dengan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kelancaran saat mengerjakannya nanti dan diberikan kemudahan dan mudah-mudahan mendapat nilai yang bagus ya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman yang lain, baik itu ke grup WhatsApp kelasnya, ke grup WhatsApp sekolahnya, ataupun ke grup WhatsApp apa saja, ataupun ke Facebook. Silahkan di-share agar yang lain bisa ikut belajar. Oke, salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.